Ya, kembali lagi di Angular Course. Kali ini kita akan belajar tentang Angular HTTP Basic, bagaimana membuat request HTTP nantinya di Angular. Jadi kita akan membuat request dengan get, post, put, dan delete. Jadi di sini pertama saya menyediakan sejumlah button yang nantinya jika diklik button ini akan melakukan request dan akan menampilkan hasilnya di bawah sini, di bawah button ini. Oke, jadi kita mulai dengan request get terlebih dahulu. Di sini ya button get. Jadi saya buat satu event ya, seperti kita membuat event biasa gitu ya, klik. Dan saya kasih nama functionnya get. Maka ya di sini kita buat satu function get. Kemudian untuk bisa menggunakan HTTP client kita perlu mendaftarkannya terlebih dahulu di konstruktor ya, HTTP client. Oke. Dan HTTP client ini diimport dari HTTP client modul. Jadi pastikan di app modul kita sudah mengimport HTTP client modul. Oke. Nah, sekarang HTTP client sudah bisa digunakan. Oke, caranya bisa kita simpan di satu variabel, misalnya satu variabel di http.get. Oke, di sini adalah URL yang ingin kita panggil. Oke, kemudian result ini adalah variabel yang akan menampung hasilnya dalam format observable. Oke. Kemudian link yang akan kita lakukan request get. Di sini saya menggunakan JSON placeholder dari Pipecode. Oke, kita bisa melakukan request get untuk mendemokan bagaimana get ini bekerja. Ini pakai format JSON ya, dan dia akan return format JSON ya. Jadi jika kita melakukan get terhadap post atau comment, /album atau photos, to-dos user, dia akan mengembalikan sejumlah nilai dalam format array ini, array JSON ya. Format JSON datanya berupa array object. Nah, oke, di sini saya akan menggunakan yang post, jadi link ini akan saya copy kemari. Oke. Nah, kemudian result ini hasilnya akan saya tampilkan di bawah sini dalam format ya, dalam format JSON. Oke, dalam format JSON. JSON. Oke. Nah, sekarang jika saya mengklik tombol get ya, jika saya mengklik tombol get yang ini, yang lain ini belum kita buat tadi, klik function klik ya, hanya yang function get untuk button pertama. Jadi kalau kita mengklik tombol ini, dia akan memanggil fungsi ini, kemudian melakukan request dan menyimpan hasilnya di dalam variabel result ya, di mana request di HTTP get ini akan mereturn observable. Oke, dia akan mereturn observable. Respon body-nya adalah observable. Oke, kita tes. Ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Oke, di sini kita harus menggunakan asing. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, kenapa kita perlu menggunakan asynchronous di sini ya, karena observable ya, karena tadi kan kembaliannya adalah berupa observable dan format datanya di sini kita menampilkannya dalam format JSON. Oke, itu untuk request get ya, itu request get. Nanti kita akan ini di sini sebelum datanya tampil, kalau kita lihat di sini ada null ya, null ini adalah keadaan pada saat variabel result itu belum selesai, pada saat observable ini belum selesai melakukan request, maka result ini nilainya adalah null. Ketika observable ini selesai melakukan request, kemudian baru diinjek ke dalam variabel result. Makanya sebelum request observable-nya selesai, kita muncul text null di situ. Oke,
Nah, nanti kita akan perbaiki itu dengan loading, dengan text loading ya. Nah, sekarang kita akan buat satu lagi button ya untuk yang get ID 1 misalnya ya. Karena di sini kalau kita juga bisa melakukan request terhadap ID tertentu. Jadi kalau saya misalnya melakukan get 2 seperti ini, dia akan mereturn data yang ID-nya 2. Oke. Jadi caranya adalah kita bisa menambahkan /2 di belakang di belakang post ini. Oke, bisa menggunakan fungsi yang sama ya dengan melempar parameter gitu ya. Atau kita buat fungsi baru juga bisa. Kalau kita mau ingin menggunakan fungsi yang sama, maka kita bisa menambahkan misalnya variabel tertentu di sini ya dengan catatan ini ya kita pakai backtick. Oke. Backtick, kemudian di sini misalnya ID. Oke, di sini saya buat parameter number defaultnya 0 ya jika numbernya ini, jika parameter ID-nya ini dikirim atau diterima di sini ya, maka dia akan membentuk string seperti ini ya. Jika tidak, dia akan ya string kosong saja. Lihat di sini ini ID. Oke, ini kita buat ke dalam number tadi, ke dalam string ya. Oke, ini saya buat satu variabel ID. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim ID kemari ya ke function get ini ya, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini ya, get dalam kurung 2 gitu ya. Jadi dia mengirimkan ID 2, kemudian ID 2 akan membentuk string seperti ini dan akan string ini akan dipasang kemari ya, sehingga ya akan membentuk /2 gitu ya. Post typecode.com/2 seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada tulisan 0 ya. Oke, tulisan 0 ya, karena ya itu tadi ya, result ini di awal sekali result ini bernilai 0. Oke. Ya, sampai kemudian kita klik tombol get, baru dia isi sejumlah nilai. Kemudian tombol yang sebelahnya ini tadi 2 ya. Oke, atau ya 2, di sini ganti dengan 2 aja teksnya. Oke, 2. Jadi kalau saya mengquery post/2, dia akan menampilkan data ini saja harusnya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang masalah loading tadi ya. Loading ini kalau kita lihat di sini nolnya masih tampil ya. Kalau diklik button ini, harusnya kita maunya di sini sebelum request observable ini selesai, dia menampilkan loading gitu ya. Kemudian link ini kalau kita mau pindahkan menjadi di variabel juga bisa ya, misalnya variabel tertentu di sini namanya misalnya URL. Oke, kemudian di sini kita buat URL seperti ini ya, /post. Oke, munculkan loading di sini kita bisa memanfaatkan pipe di observable. Oke, caranya pipe dan map ya. Jadi bisa dengan pipe seperti ini, kemudian map, kita mau mapping value yang dikembalikan oleh observable dan menambahkan satu objek tertentu ya untuk mencek apakah dia sedang dalam kondisi sedang loading misalnya, atau dia requestnya telah selesai. Oke, kan satu value dot type value dot value. Oke, kemudian kita tambahkan ya startnya dengan
startnya dengan loading true ya, startnya dengan loading true. Kemudian ya ini kemudian kita juga bisa menambahkan error. Tapi error nanti kita skip dulu. Oke, misalnya seperti ini. Ini map ini bagian dari RxJS. Oke, kita import dulu RxJS-nya dan kita format dokumennya. Oke, map start with ini bagian dari RxJS. Oke, nah sekarang nah sekarang kalau kita lihat hasil dari request observable, ada satu penambahan field di sini loading, dan datanya sekarang dimasukkan ke dalam field value yang kita buat di sini tadi. Oke, ketika requestnya selesai, loadingnya bernilai false. Ketika loadingnya belum selesai, ya, dia masih bernilai true. Perhatikan ketika saya klik tombol get ini, ya walaupun cepat, tapi ya kita bisa mendelay-nya. Misalnya kita buat di sini delay 2 second gitu ya. Delay ini juga bagian dari RxJS. Jadi seakan-akan dia mendelay 2 detik sampai dengan requestnya selesai. Itu tujuan dari kita buat delay ini. Misalnya begini. Nah, seperti itu. Jadi dia mendelay selama 1 detik misalnya kita buat. Oke, 1 detik. Oke, kemudian loadingnya false. Pertama tadi loadingnya true. Nah, dengan kondisi yang sudah seperti ini, kita dengan mudah kemudian bisa membuat if di sini. Jadi kita tinggal buat if seperti ini saja. Result, kemudian asing, kemudian ini kita buat sebagai variabel baru gitu ya, res sebagai res gitu, variabel baru. Kemudian kemudian kita tinggal membuat ngif-nya untuk state-nya ya. Jika res value-nya telah tercipta gitu, atau telah berhasil dia menload hasil hasil dari observable-nya telah berhasil di load gitu, dia akan menampilkan res.value seperti yang tadi kita lihat res.value tadi di sini. Jadi, itu satu if-nya. If yang kedua adalah kita bisa mencek apakah dia dalam keadaan sedang loading. Tadi waktu kita lihat di sini tadi kan di data yang dimunculkan tadi selain value ada loading ya, loading true gitu ya. Nah, jika loadingnya true, kita tampilkan loading. Nah, seperti itu. Oke, untuk error nanti kita skip error nanti kita lanjutkan. Oke, kita lihat dulu yang loading. Oke, sekarang jika kita klik tombol ini, dia harusnya, jika kita klik tombol get, sekarang dia harusnya menampilkan text loading 1 detik sebelum datanya tampil. Oke, seperti itu. Oke, loadingnya sudah bekerja. Nah, itu tadi memanfaatkan pipe dan map ya, untuk kita memapping hasil dari request terhadap get ini. Kemudian ya, baik yang get ini atau get ID 2 juga sudah tampil ya. Kemudian get dengan params. Untuk get dengan params, kita buat satu function atau satu klik lagi di sini dengan nama get with param. Yang ini. Oke, get. Misalnya kita buat get with params 2. Ini maksudnya begini, kita ingin melakukan query ya, get params. Di sini kita buat satu function terpisah saja. Jadi begini, untuk yang get params ini kita bisa melakukan query, misalnya tadi yang post ya. Kalau slash post tadi kan datanya sini semua tampil. Kalau kita ingin slash post 2, maka tampil yang ID 2 saja. Misalnya kita mau menampilkan begini,
Karena kan di sini di post ini ada data user ID, ID, title, body. Misalnya saya ingin menampilkan semua data yang user ID-nya 2 misalnya. Karena kalau kita lihat di post di sini kan datanya banyak ya. Ada yang user ID-nya 1, ini user ID-nya 1 ada sampai sini gitu ya, ada banyak ya. Kemudian yang user ID-nya 2 ada juga banyak. Nah, saya ingin menampilkan misalnya data post yang user ID-nya 2. Nah, saya ingin menampilkan data post yang ID usernya 2. Maka kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Ya, begini. Post user ID sama dengan tambahkan parameter user ID sama dengan 1 atau user ID sama dengan 2 seperti ini. Oke. Nah, ini di Angular kita bisa memanfaatkan HTTP params dari HTTP client juga. Ya, saya buat satu function lagi ya di function yang tadi misalnya ya. Function yang ini cuman bedanya adalah kita tambahkan HTTP params di parameternya. Oke, ini saya tambahkan option. Kemudian ini get tadi string URL, cuman dia tambahkan parameter kedua option. Option ini bisa untuk kita mengatur header dan lain sebagainya, header, konteks, observe, params. Nah, kita sekarang ingin mengatur yang params. Oke, melalui parameter yang nantinya akan dikirim dari si pemanggil function ini. Ya, parameternya adalah user ID, format datanya adalah number. Kemudian HTTP params ini bisa di-load dari Angular Common HTTP di atas sini. Oke. Kemudian ya ID ini ya ini nggak kita pakai lagi ya. Karena kita ingin mengkonstruksikan URL yang seperti ini, post kemudian user ID sama dengan 2 ya, param ini tanda tanya user ID sama dengan 2. Oke, kemudian ya untuk yang memanggil function ini ya, maka dia bisa mengirim user ID berapa. User ID 2 dia kirim 2. Akan dikirim kemari user ID-nya 2. Oke, kemudian jika user ID-nya ada gitu ya, maka dia akan membentuk satu objek ini ya, params dengan new http param.set user ID 2. Kemudian parameter kemudian option variable option akan dipasang sebagai parameter kedua di http get ini. Oke, maka jika kita klik tombol gini sekarang dia harusnya akan menampilkan data seperti ini, yaitu ID 2 saja yang ditampilkan, user ID 2 saja ya. Oke, sekarang yang tampil adalah user ID 2 saja. Jadi kalau saya klik get ini kan semua get all ke semua data yang satu user ID-nya atau yang user ID-nya 2 juga tampil. Kalau saya klik yang ini, yang tampil adalah yang ID 2, artinya yang ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita juga di TypeScript biasanya membuat interface dari data respon yang dikirimkan oleh request get ini atau request post nantinya. Oke, data interface atau format data atau data modelnya ya, kita bisa atur di sini. Oke, dengan cara ya kita deklarasikan terlebih dahulu interface-nya, misalnya tipe datanya, misalnya data modelnya namanya post, kemudian format data yang dikembalikan nantinya adalah formatnya adalah user ID, ID, title, dan body. User ID dan ID number, title dan title dan body adalah string. Oke, kita bisa buat di sini interface datanya, user ID-nya number, kemudian ID-nya number, kemudian title-nya string, kemudian body-nya string. Kemudian tipe data ini, data model ini bisa kita pasang di sini sebagai array karena yang dikembalikan adalah array untuk get yang ini. Kemudian untuk yang bawah sini juga sama, get array yang dikembalikan. Kemudian karena kita mengulang pipe yang sama di sini, perhatikan di sini kita mengulang penulisan pipe yang sama. Oke, di sini juga ada pipe
Di sini juga ada pipe dengan format yang sama. Ini bisa kita buat ke dalam function tertentu yang nantinya akan mereturn pipe ini, sehingga kita tidak perlu menuliskannya berulang kali, code yang panjang ini. Oke, caranya begini saja. Sini saya buat satu function lagi di bawah ini dengan nama misalnya apapun namanya, misalnya namanya request. Request ini akan mereturn observable, misalnya observable dengan tipe datanya any ops.pipe. Dia akan mereturn observable.pipe ini. Oke, sehingga di sini saya tinggal panggil saja function this.request. Kemudian ya siapapun yang menginginkan loading ini ya tinggal dipanggil saja. Oke, artinya ini nggak perlu lagi ya. Dan di sini kita bisa juga memanggil request. Oke, nah sekarang code kita sudah lebih rapi, gitu ya, tidak mengulang code yang sama. Lalu bagaimana jika error terjadi? Ya, bagaimana menampilkan error terhadap request HTTP? Oke, error itu misalnya begini. Ini kan get ID 2 tadi ya. Kalau saya get ID-nya di sini misalnya post semua. Oke, kalau kita tadi men-set ID-nya 2, oke, tampil datanya 2. Kalau saya pilih ID-nya 1000 misalnya, ya, 1000. Oke, datanya tidak ada. Oke. Datanya dia tidak punya data 1000. Oke, atau misalnya user ID-nya 2000, dia juga tidak punya data 2000, dia tidak punya user ID 2000. Kalau kita lihat di network tab di sini, oke, refresh, ya 404, error 404 ya, error 404 di mana ya karena datanya tidak ada, dia mereturn error 404. Oke, misalnya sekarang kita mau mengkonstruksikan error handling ya. Error handling itu bisa kita tampilkan di sini pesan errornya kalau dia error ya, dengan menggunakan satu field lagi res.error misalnya begitu ya. Bisa kita menambahkannya di sini. Oke, di part yang tadi kita sudah buat. Oke, caranya adalah tambahkan di bawah ini satu lagi koma. Untuk kita menangkap error, kita bisa menggunakan catch error. Oke, catch error. Oke, parameternya misalnya error, kemudian dikembalikan dalam format observable ya, off. Kemudian ketika errornya ketemu, maka loadingnya false, kemudian errornya dikembalikan. Error, error ini kita pakai di sini nama filenya nanti error. Kemudian off ini juga bagian dari RxJS. Oke, kita pakai off, kita pakai catch error juga tadi. Oke, nah sekarang saya sudah bisa menggunakan satu lagi if seperti ini. Error, maka di sini kita tampilkan error pesannya dari error.message. Oke, atau kalau mau lihat terlebih dahulu apa isi dari error, kita bisa menampilkannya seperti ini. Coba kita tes dengan dengan cara tadi kita merequest misalnya tadi di sini parameternya 1000 ya. Kemudian ini ada error di sini. Oke, sebentar, res.error. Oke. Sekarang kita mencoba bagaimana error ini tampil ya, dengan cara mengklik tombol ini, get 1000 ini. Get 1000 ini harusnya ketika kita ingin mengquery data yang ID-nya 1000, dia nggak ketemu, atau 404 errornya. Oke, coba kita tes. Nah, seperti ini error yang terjadi, 404 yang tadi kita lihat di sini, 404 ya. Cuman ya karena ya dia tidak mereturn pesan error ya, pesan errornya default dari HTTP request ya, HTTP failure response for. Nah, ini kalau kita mau menampilkan message ini, maka ya tinggal ditampilkan saja message
statusnya tadi kan 404, message-nya adalah HTTP failure. Oke, jadi ketika ada pesan error, nanti pesan errornya bisa ditampilkan dalam format toast, dalam format alert misalnya, dalam format apapun komponennya di UI kita. Oke, itu untuk error handling. Kemudian lagi berikutnya adalah get.json p, ya. Jadi JSON P juga bisa kita lakukan request-nya di Angular. Oke. Caranya bisa dengan apa itu JSON P? Jika kita ingin melakukan request antar domain ya saat server tidak mendukung protokol CORS ya, CORS issue atau CORS error atau CORS protokol, itu sering kita jumpai ya. Satu, untuk mengamankan, untuk pengamanan server biasa kita menggunakan CORS ini secara default, dan di beberapa browser juga itu diterapkan untuk CORS security ini. Nah, JSON P memungkinkan kita melakukan request ketika saat server itu tidak mendukung atau tidak support terhadap protokol CORS. Oke, nah jadi cara menggunakan JSON P ini. Oke, jadi di sini saya buat satu lagi function ya. Di button yang button yang ini. Get JSON P, kemudian klik satu function get JSON P dengan dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini saya copy saja, ini tidak kita gunakan, dan kita mengquery semua post ya. Kemudian di sini is http.jsonp seperti itu. JSON P ini dia butuh dua argumen ya. Argumen pertama adalah URL-nya, yang kedua adalah callback-nya, callback string-nya. Jadi kita buat di sini callback string-nya namanya callback saja seperti ini. Kemudian JSON P ini juga satu lagi masalahnya adalah dia adalah bagian dari HTTP client module JSON P. Jadi kalau saya klik tombol get JSON P ini sekarang atau get JSON P ini di UI, harusnya sekarang dia akan menampilkan error. Oke, kenapa error? Karena kita belum mengimport HTTP client JSON P module di app module kita. Oke, maka sini kita perlu mengimport terlebih dahulu supaya JSON P ini bisa digunakan. Oke, nah sekarang JSON P sudah bisa digunakan. Oke, masih error. Oke, kita perlu merefresh halaman ini. Oke, sekarang JSON P sudah bisa digunakan ya. Ini get biasa, ini get HTTP params, ini get JSON P. Oke, sudah bisa digunakan. Oke, kemudian get non-JSON. Kadang-kala kita juga butuh mereturn data ya dalam format yang tidak JSON. Oke, dalam format yang bukan JSON. Misalnya, apakah itu teks, apakah itu misalnya file, atau misalnya data buffer berupa data buffer untuk file Excel misalnya, untuk file PDF misalnya. Kita juga bisa mereturn misalnya file apapun gitu ya, file installer tertentu atau file zip misalnya. Nah, itu beberapa format file yang bisa kita return selain misalnya teks JSON seperti ini, seperti JSON ini. Oke, dalam hal ini kita akan coba tes nanti dengan format teks aja, teks biasa tapi tidak JSON, teks string gitu ya, teks string. Oke, teks string. Di sini saya buat satu lagi function dengan nama misalnya get non-JSON. Oke. Get non-JSON ini kemudian kita buat
requestnya seperti tadi juga sama. Bedanya adalah kalau yang di get non JSON, di sini ya, di sini kita pakai get, dan di sini kita tidak pakai format data model post, karena yang kita return itu bukan data model post atau data ini objek gitu ya, objek array, melainkan adalah string ya, karena di sini kita mau menggunakan satu parameter yang namanya response type ya, dalam format text. Defaultnya respon type ini defaultnya kalau kita buat adalah JSON. Makanya tadi semua request kita tadi adalah formatnya JSON. Nah, kalau kita mau return satu respon dalam format teks atau file ya, atau dalam format block file gitu ya, untuk PDF misalnya, maka kita bisa membuatnya di sini ya, di option respon type ini. Ini adalah parameter kedua dari get ya, ini. Dan selain params ada juga respon text. Nah, ini dia respon type ya, respon type. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya, saya klik tombol yang get non JSON. Oke, dia mengembalikan data berupa teks ini. Cuman sini karena kita buatnya sudah dalam format JSON ya, jadi dan sudah mau diformat dengan format JSON. Kalau saya hapus JSON ini dan saya klik lagi get non JSON, nah ini yang dikembalikan adalah teks ya, teks. Buktinya adalah kalau saya klik tombol get yang atas, nah ini kan objek ya, objek yang artinya kalau bisa, artinya objek ini bisa kita konstruksikan dengan format JSON kan, format JSON seperti ini. Tapi kalau yang string atau ya bukan string tadi, kalau yang teks ini, kemudian kita buat dalam format JSON, jadinya kayak gini, jadi teks dia karena dia teks ya. Oke. Kemudian get with error, get with error tadi kita sudah buat ya di get 1000 ini. Jadi ini saya buatkan di button yang get with error ini, di button yang merah ini. Nah, untuk menampilkan pesan kalau dia ada error, kayak gini cara kita menghandle-nya. Kemudian post, put, dan delete ya. Oke. Untuk post, put, dan delete ini sebenarnya caranya sama saja ya. Untuk post terlebih dahulu kita buat. Oke, untuk post dengan cara yang seperti tadi juga sama, cuman nggak pakai respon. Kemudian ini kita ganti dengan post. Nah, kalau dia post, maka kita butuh parameter kedua, yaitu body-nya di sini. Oke, body-nya gitu ya. Karena kita mau menambahkan data. Post ini kan untuk menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data, misalnya kalau di API, fake API ini, ya, fake API ini, kalau kita lihat di sini di parameter yang dia tampung untuk post adalah, nah, seperti ini. Untuk post, put gitu ya, parameter yang dia tampung adalah seperti ini untuk menambah data. Oke, walaupun memang datanya tidak sebenarnya diupdate di server, tapi ya hanya untuk fake saja ya, untuk ini kan karena tujuannya untuk mendemokan bagaimana kita melakukan request ya, itu tujuannya. Oke, maka saya bisa mengkopinya kemari. ID-nya bisa kita ubah jadi 10 gitu ya. Kemudian title-nya saya buat John atau Learn Angular. Title-nya Angular HTTP Basic. Oke, user ID-nya 2. Oke, ini data yang kita mau tambahkan ketika tombol post ini diklik. Nanti hasilnya atau return-nya adalah data ini juga di sini harusnya. Oke, kita tes. Oke, loading. Nah, seperti ini. Data yang ditambahkan adalah 10 tadi ID kita, kemudian kita tambahkan 1. Lalu ya, ini title body user ID sesuai dengan yang kita
tambahkan. Oke, nah seperti itu untuk postnya kira-kira. Kemudian put sekarang untuk put request juga sama. Ini kita ganti dengan put dan ID yang mau kita edit. Karena put ini untuk proses edit ya. Yang menggunakan kita perlu mengirimkan parameter tentu ya. Nah, misalnya gini, post /1 berarti kita sedang mengedit data yang ID-nya 1 dengan data baru ini. Data yang baru ini kemudian nantinya akan disimpan ke data yang ID-nya 1, title-nya, body-nya, user ID-nya. Oke, nah ID-nya juga ini nggak perlu kita edit ya. Jadi ID 10 atau ID 101 misalnya, saya ganti dengan kata Angular HTTP basic new misalnya, tambahkan kata-kata new di belakangnya yang data ini tadi, yang ID 101 tadi. Maka tombol put sekarang bisa saya panggil put 101. Oke, di put 101 ID-nya tadi dikirim kemari 101, kemudian dipasang di sini, jadinya post /101 data barunya ini. Oke, kita coba. Oke, ini error karena dia tidak ketemu dengan data 101 ya. Oke, maka saya edit jadi data 1 saja. Oke, nah data 1 sekarang Angular HTTP basic new. Kalau kita query data 1, coba kita tes data 1. Oke, ya tadi ya sesuai dengan yang dia tulis di sini ya. Jadi datanya memang tidak not be really updated, tidak diupdate di server mereka ya, tapi hanya it will be fake as if. Jadi hanya untuk fake saja, fake data saja gitu. Ya. Tapi ya dia sudah merespon ya. Kalau kita ingin melihatnya lebih detail, bisa dari inspect elemen, klik kanan, inspect elemen, kemudian menuju ke network tab, kemudian menuju ke bagian fetch XHR. Oke, jadi setiap kita melakukan fetch dengan XHR, dia akan merekodnya di sini. Nah, nih. Oke, ini sedang berjalan, masih pending, masih proses. Oke. Nah, ini loading yang kita buat tadi. Oke, error. Nah, kalau ada error, dia bilang ada error seperti ini. Dan saya klik tombol post misalnya. Post tambah data, oke. Post berhasil. Nah, ini dia yang post. Oke. Nah, dia melakukan post ke alamat ini sesuai dengan yang kita buat di sini tadi. Ya, yang post yang ini. Yang payloadnya adalah ini. Ya, ini data payloadnya. ID 10, title, body, user ID. Kemudian respon dari server adalah ini. Oke. Ini adalah respon dari server. Sesuai dengan yang kita tampilkan di UI ini, di bawah UI, di bawah sini. Oke. Jadi, ya, kadang dia return error ya. Kadang dia return error. Nah, ini sudah bagus. Jadi ketika dia return error ya kita sudah membuat error handling ya. Jadi pesan errornya juga sudah muncul gitu. Kemudian delete satu lagi terakhir. Delete juga sama ya. Bedanya adalah kita tidak membutuhkan body untuk delete. Jadi cukup hanya URL dengan ID tertentu saja. Misalnya kita mau menghapus data post 1 gitu ya. Coba kita lihat di sini requestnya. Kalau dia ingin menghapus, nah ini deleting resource, dia menghapus dengan cara seperti ini. Post /1 itu dia menghapus data dengan ID yang 1. Oke, metodenya delete, Jadi saya tinggal panggil saja function delete ini. Oke, seperti ini. Jadi ketika misalnya kita mendelete, ada parameter. Kita nggak usah pakai parameter. Kita butuh parameter ya.
Oke, ID 1, kita ingin mendelete ID 1 misalnya. Jadi delete. Oke, delete berhasil. Coba kita lihat di network tab. Ya, tampaknya dia tidak return apapun untuk proses delete. Saya tes sekali lagi, delete, pending, loading, masih berjalan. Oke, 200 berarti berhasil. Dan ya, 200 status code 200 ini artinya ya berjalan dengan berhasil ya, successfully. Dan return dari server tidak ada. Nah, dia nggak return apapun, hanya status 200 saja bahwa requestnya berjalan dengan sukses, sedangkan string pesan message returnnya tidak ada. Oke, makanya di sini tidak ada pesan message apapun. Nah, itu untuk delete request. Oke, jadi sejauh ini kita sudah belajar membuat get request, post request, put request, delete ya. Kemudian juga melakukan request dengan JSON-P, kemudian melakukan request dengan HTTP params, dan menggunakan observable untuk mendelay ya, request observable. Kemudian juga kita sudah belajar bagaimana membuat loading dan error handling terhadap request observable yang kita lakukan tadi. Oke, itu saja untuk materi Angular HTTP Basic.